Halo, selamat datang semuanya. Perkenalkan, saya William Wijaya, NIM 111250066, kelas 1H. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi dengan judul Penggunaan Bahasa Baku dalam Kehidupan Sehari-hari. Bahasa baku sering kita dengar dalam berbagai situasi, namun masih banyak di antara kita yang belum memahami makna serta pentingnya bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, marilah kita mempelajari dan memahami apa yang dimaksud dengan bahasa baku, serta bagaimana penerapannya dalam komunikasi yang baik dan benar. Definisi: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahasa baku adalah ragam bahasa yang pemakaiannya sesuai dengan kaidah atau norma yang telah ditetapkan, terutama dalam ejaan, tata bahasa, dan pilihan kata diksi. Dengan kata lain, bahasa baku merupakan bahasa yang benar dan sesuai aturan resmi yang digunakan dalam situasi formal, seperti penulisan ilmiah, pidato, surat resmi, dan kegiatan akademik. Menurut para ahli, menurut Kosasih dalam bukunya yang berjudul Bimbingan Pemantapan Bahasa Indonesia tahun 2003, bahasa baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapan ataupun penulisannya sesuai dengan kaidah standar atau yang dibakukan. Kaidah standar ini dapat berupa pedoman ejaan yang disempurnakan, EYD, tata bahasa baku, dan kamus umum. Fungsi bahasa baku. Bahasa baku memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Sebagai pemersatu bangsa, karena digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai daerah. 2. Memberikan ciri khas bangsa, sebagai identitas nasional dan simbol kebanggaan. 3. Meningkatkan kewibawaan, karena mencerminkan kepribadian yang terdidik, sopan, dan berwibawa. 4. Sebagai acuan standar, baik dalam penulisan maupun dalam komunikasi lisan pada situasi formal. Ciri-ciri bahasa baku. 1. Mengikuti kaidah tata bahasa yang benar. 2. Menggunakan ejaan yang sesuai EYD atau PUEBI. 3. Tidak dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. 4. Pemilihan kata yang tepat dan tidak rancu. 5. Digunakan dalam situasi resmi dan formal. 6. Memiliki bentuk yang tetap dan tidak berubah-ubah. Contoh bahasa baku dan bahasa tidak baku. Contoh 1. Saat berbicara di acara lingkungan. Bahasa baku: selamat malam Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan usulan mengenai kebersihan lingkungan. Bahasa tidak baku: malam Pak Bu, saya mau ngasih usulan soal kebersihan kampung. Perbedaan: bahasa baku menggunakan kalimat lengkap, sapaan sopan, dan pilihan kata formal, ingin menyampaikan usulan. Sedangkan bahasa tidak baku memakai bentuk singkat dan santai, mau ngasih usul kampung. Contoh kedua, saat berbicara dengan tetangga. Bahasa baku: maaf, apakah saya boleh meminjam sapu sebentar? Bahasa tidak baku: Bu, boleh pinjam sapunya bentar nggak? Perbedaan: bahasa baku memakai struktur kalimat lengkap dan kata baku meminjam, sedangkan tidak baku menggunakan sehari-hari seperti pinjem dan bentar. Contoh 3, saat berbicara dengan petugas kesehatan. Bahasa baku: saya merasa kurang sehat sejak kemarin malam. Bahasa tidak baku: saya ngerasa nggak enak badan dari kemarin malam. Perbedaan: bahasa baku menggunakan kata resmi merasa kurang sehat, sedangkan bahasa tidak baku memakai bentuk tidak resmi ngerasa nggak enak badan. Makna dan pentingnya bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa baku penting karena mencerminkan kepribadian, pendidikan, dan rasa hormat seseorang. Dengan berbahasa baku, kita dapat berkomunikasi secara jelas, sopan, dan menghindari kesalahpahaman. Selain itu, bahasa baku juga menjadi alat pemersatu bangsa di tengah keberagaman bahasa daerah. Menggunakan bahasa baku berarti kita menjaga martabat
diri sekaligus melestarikan keindahan bahasa Indonesia. Kesimpulan, bahasa baku berperan penting sebagai sarana komunikasi yang teratur dan bermartabat. Melalui penggunaan bahasa baku, seseorang dapat menyampaikan pesan dengan tepat, menghargai lawan bicara, serta menumbuhkan rasa persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Marilah kita menjadikan bahasa baku sebagai kebiasaan dalam berbicara, menulis, dan berinteraksi dimanapun berada. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menumbuhkan kesadaran kita untuk terus berbahasa Indonesia dengan baik, benar, dan baku.